Cara reproduksi jamur. Reproduksi secara aseksual yang dilakukan oleh jamur uniseluler adalah dengan bertunas. Sementara untuk jamur multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi atau menghasilkan spora aseksual. Reproduksi secara seksual pada jamur uniseluler dilakukan dengan cara konjugasi. Sementara untuk jamur multiseluler akan menghasilkan spora seksual. Jenis-jenis spora pada jamur. Spora aseksual pada jamur terdiri dari conidiospora yang dihasilkan di conidium. Conidiospora bisa kita temui pada jamur Penicillium notatum. Selanjutnya ada sporangiosspora yang dihasilkan di sporangium. Sporangiosspora bisa kita jumpai pada jamur Rhizopus stolonifer. Selanjutnya ada spora seksual. Spora seksual pada jamur terdiri dari 3 jenis, zygospora, basidiospora, dan ascospora. Reproduksi seksual Basidiomycota. Reproduksi seksual Basidiomycota diawali dari perkawinan hifa beda jenis, lalu terjadi plasmogami atau penyatuan membran sel. Selanjutnya akan berkecambah membentuk badan buah. Di dalam badan buah inilah terbentuk basidium. Lalu akan terjadi kariogami atau penyatuan 2 inti sehingga menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini akan melakukan pembelahan meiosis sehingga akan terbentuk 4 basidiospora di dalam 1 basidium. Basidium yang telah matang akan pecah. Spora di dalamnya akan bertebaran. Jika jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah membentuk hifa. Begitu seterusnya. Untuk memahaminya lebih mudah, maka alur reproduksi seksual Basidiomycota diawali dari hifa, plasmogami, kariogami, pembelahan meiosis, basidiospora. Selanjutnya berkecambah menjadi hifa. Begitu seterusnya. Reproduksi seksual Ascomycota. Sama seperti pada Basidiomycota, reproduksi seksual Ascomycota diawali dengan perkawinan beda jenis antara 2 hifa dengan melakukan plasmogami. Selanjutnya terbentuk ascocarp atau badan buah yang di dalamnya terdapat ascus. Di dalam ascus selanjutnya terjadi kariogami atau peleburan 2 inti sel sehingga terbentuk zigot yang diploid. Lalu akan terjadi pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 inti sel. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan mitosis, sehingga di dalam 1 ascus akan menghasilkan 8 ascospora. Jika ascus telah matang, maka ascus akan pecah. Ascospora akan bertebaran. Jika jatuh di tempat yang sesuai, ascospora akan berkecambah menjadi hifa. Jika hifa itu tersebut berkecambah membentuk conidium, maka akan dihasilkan spora aseksual yang disebut dengan conidiospora. Jika hifa tersebut melakukan perkawinan dengan hifa beda jenis, maka akan terjadi reproduksi seksual seperti yang telah dijelaskan tadi. Begitu alur reproduksi seksual Ascomycota. Jika ingin lebih mudah, maka kita bisa membuat bagannya. Adapun reproduksi seksual Ascomycota diawali dari hifa, plasmogami, kariogami, pembelahan meiosis dan mitosis, ascospora. Selanjutnya, ascospora akan berkecambah menjadi hifa. Begitu seterusnya. Reproduksi seksual Zygomycota. Sama seperti pada Basidiomycota dan Ascomycota, reproduksi seksual Zygomycota juga diawali dengan perkawinan hifa yang beda jenis, di mana tempat pertemuannya akan membentuk gametangia.
Selanjutnya, di dalam gametanya terjadi plasmogami, sehingga terbentuklah zigosporangium. Di dalam zigosporangium akan terjadi karyogami, atau peleburan dua inti, sehingga terbentuklah zigot yang diploid. Lalu terjadi pembelahan meiosis. Selanjutnya, zigosporangium akan berkecambah membentuk sporangium. Di dalam sporangium inilah terletak zigospora. Lalu sporangium yang sudah matang akan pecah, zigosporangium akan mengeluarkan zigospora. Zigospora yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menjadi hifa. Lalu, hifa tersebut bisa melakukan reproduksi aseksual dengan berkecambah membentuk sporangium. Sporangium akan menghasilkan sporangiospora atau reproduksi aseksual pada zigomikota. Selanjutnya, spora bisa berkecambah jika jatuh di tempat yang sesuai. Dapat melakukan reproduksi seksual maupun aseksual, seperti yang sudah dijelaskan. Untuk lebih mudahnya, maka alur reproduksi seksual zigomikota diawali dengan hifa, plasmogami, karyogami, pembelahan meiosis, dan terbentuklah zigospora. Jadi, alur reproduksi seksual pada 3 golongan jamur sama. Tapi bedanya hanya tempat pembentukan sporanya. Jika basidiomikota di dalam basidium, ascomicota di dalam ascus, dan zigomikota di dalam zigosporangium. Adapun perbedaan antar divisi jamur tersebut bisa kita lihat dari tabel berikut. Peran jamur yang menguntungkan. Kita bisa melihat bahwa jamur sering hidup di sisa-sisa organisme. Oleh sebab itu, jamur sangat menguntungkan karena dapat menguraikan. Lalu, kita bisa juga menemukan tempe yang merupakan hasil fermentasi dari Rhizopus stolonifer. Dengan demikian, peran jamur yang menguntungkan salah satunya adalah sebagai bahan untuk fermentasi. Selanjutnya, jamur juga bisa digunakan menjadi bahan makanan. Contohnya Pleurotus sp atau jamur tiram yang biasa diolah menjadi jamur crispy. Jamur juga bisa digunakan menjadi obat-obatan. Contohnya Penicillium notatum yang akan menghasilkan penisilin. Peran jamur yang merugikan. Ada jamur Amanita phalloides, jamur Amanita muscaria yang keduanya bisa menyebabkan keracunan. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi kedua jenis jamur tersebut. Selanjutnya ada penyakit kaki atlet yang disebabkan oleh jamur Epidermophyton procosum. Begitu juga dengan panu, kadas, kurap juga disebabkan oleh jamur. Jamur juga bisa menyebabkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada nasi yang basi, disebabkan oleh jamur Rhizopus oligoporus. Jadi jamur juga berperan dalam pembusukan makanan. Cuma bedanya, kalau makanan yang busuk tersebut terdapat benang-benang halus, berarti pembusukannya disebabkan oleh jamur. Tapi jika makanan yang basi tersebut hanya mengandung lendir tanpa ada benang-benang halus, berarti makanan tersebut basi karena bakteri. Demikian saja materi mengenai jamur, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.